Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru pembimbing dan seluruh peserta LKS Marketing Online SMK BDP se-Jawa Tengah, Bapak Ibu Dewan Juri dan segenap panitia yang saya hormati. Pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa bertemu kembali di room virtual untuk sosialisasi dan persiapan jelang lomba marketing online tahap 2 yang diikuti oleh peserta terbaik dari masing-masing kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta bahwa ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan lomba LKS Marketing Online tingkat Provinsi Jawa Tengah yang nanti akan kita sampaikan kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pembimbing. Tadi pagi kita sudah koordinasi dengan Dewan Juri dan segenap panitia yang nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman peserta dan seluruh pembimbing LKS. Informasi yang pertama, bahwa lomba LKS Marketing Online ini diikuti oleh 32 kabupaten kota dari 35 kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah, jadi 35 kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang tidak berpartisipasi di lomba marketing online ini, yang pertama Kabupaten Wonosobo. Kemarin kita udah kontak, ternyata tidak gabung. Kemudian Kabupaten Semarang, dan yang satunya lagi Kabupaten Pekalongan, karena tidak ada SMK BDP-nya. Itu 3 kabupaten kota yang tidak berpartisipasi di LKS Marketing Online ini. Nah, secara kuantitas sudah perkembangan cukup bagus di lomba marketing online tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021. Jumlah peserta meningkat lebih dari 50%. Tercatat di data kami, jumlah peserta LKS Marketing Online tingkat kabupaten kota dari 32 kota kabupaten yang terselenggara dalam 4 pekan, itu diikuti oleh sebanyak 168 peserta. Dan masih 30% diantaranya peserta yang hanya diikuti oleh satu sekolah. Artinya kompetisi itu diikuti oleh satu sekolah saja, tidak melibatkan sekolah yang lain. Nah, tentu kita berharap tahun depan SMK-SMK di wilayah kabupaten kota yang belum bisa maksimal untuk kepesertaan dari kegiatan lomba marketing online ini, kita harapkan tahun depan sudah bisa berpartisipasi. Nah, yang terpenting buat teman-teman sekalian bahwa di lomba marketing online ini teman-teman yang berkesempatan maju di tingkat provinsi akan berproses dengan sebuah aktivitas yang sangat penting sekali yang tidak dimiliki oleh peserta-peserta lain. Dan kami harapkan pengalaman di LKS provinsi ini nanti menjadi sebuah edukasi atau pembelajaran yang nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang ada di kabupaten kota masing-masing. Artinya apa? Di sini peserta bukan hanya sekedar berkompetisi, tapi belajar untuk bagaimana mengedukasi siswa dan Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi digital marketing ini dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, kita sudah tahu nih, saat ini kan sudah banyak didengungkan untuk bagaimana pembelajaran yang bagus adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, salah satu dari aktivitas pembelajaran berbasis proyek adalah seperti yang dilakukan di lomba LKS Marketing Online ini. Di mana yang pertama, peserta diajak untuk membangun sebuah fondasi bisnis digital dengan membuat
konten digital, sosial media marketing, memahami produk knowledge, tahu tentang siapa customer-nya dan bagaimana strategi yang akan diterapkan, bahkan sampai pada story yang dimiliki oleh seorang customer yang dituangkan di dalam buyer persona dan customer journey. Nah, itu konsep-konsep dasar, konsep basic awal yang sudah dialami oleh setiap peserta. Nah, nanti di tahap 2 ini, peserta akan diuji kemampuannya untuk melakukan implementasi. Bagaimana peserta akan mampu mengimplementasi atau memaksimalkan konten-konten digital untuk bisa meraih tujuan yang akhir, yaitu bisa bertransaksi. Nah, ini menjadi PR buat Bapak Ibu guru dan utamanya seluruh peserta. Bagaimana melakukan optimasi di bidang digital marketing, kita mampu untuk menerapkan strategi yang baik. Nah, jika strateginya kurang tepat, maka strategi apa yang harus diterapkan supaya benar-benar bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Nah, disinilah tempatnya nanti di tahap 2 akan diuji kemampuan seluruh peserta dan tentunya akan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru pembimbing dari sekolah masing-masing. Bahkan yang kita ajarkan di materi lomba ini bukan hanya sekedar bisa mencapai omset, tapi berproses dan juga kegiatan aktivitas transaksinya sudah memanfaatkan aplikasi yang saat ini sudah banyak dilakukan di dalam dunia bisnis, yaitu menggunakan finansial teknologi atau fintech. Nah, ini adalah semuanya akan berproses dan dialami oleh seluruh peserta. Nah, bagi peserta yang tahun kemarin sudah bergabung dan ikut di lomba tingkat provinsi, tentu sudah punya banyak pengalaman tahun kemarin, tapi kita lihat ada beberapa peserta yang memang baru tahun ini bergabung dan maju di tingkat provinsi. Maka nanti di kegiatan sosialisasi dan persiapan lomba ini kami sampaikan secara teknis, dan nanti pada hari Selasa tanggal 7. 8, Pak. Maaf, tanggal 8. Tanggal 8 Maret 2022 pada pukul 14 nanti Dewan Juri Mas Faris Lanani akan coba bantu kepada seluruh peserta dan pembimbing untuk mengedukasi tentang pemasaran lomba marketing online ini di tahap yang kedua. Mulai dari proses optimasi digital marketingnya, implementasinya harus bagaimana, sampai pada proses pemanfaatan finansial teknologi. Nah, ini yang nanti akan diedukasi oleh Dewan Juri dan bisa diikuti oleh seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pembimbing. Nah, kami sampaikan kepada teman-teman bahwa tahap 2 di praktek penjualan ini nanti akan dimulai per hari Senin, tanggal 7. Jadi tanggal 7 sudah mulai masuk di tahap kedua. Seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pembimbing sudah bisa mengikuti kegiatan selling sebagai bagian dari LKS marketing online di tahap yang kedua. Nah, nanti setelah tahap yang kedua dilaksanakan selama 4 pekan, jadi tahap 2 sales ini kita rencanakan berlangsung selama 4 pekan. Setiap pekan seluruh peserta nanti wajib untuk melaporkan progres kegiatan atau penjualan yang dilakukan oleh peserta. Nah, nanti finalnya nanti akan dilaksanakan di bulan Mei 2022. Yang kemarin kita rencanakan dan kita informasikan bahwa di bulan Mei 2022 itu kegiatan LKS akan dilaksanakan secara offline. Tetapi kemarin kita dipanggil oleh Ketua MKKS Provinsi Jawa Tengah, informasi sampai hari ini bahwa LKS Marketing Online, LKS tingkat Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan secara daring. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti di final di bulan Mei nanti direncanakan akan dilaksanakan secara daring. Jadi seluruh peserta akan berada di sekolah masing-masing. Dan mungkin Bapak Ibu Dewan Juri akan dikumpulkan di satu titik beserta dengan panitia
untuk melakukan penilaian tersentral di SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen sebagai penanggung jawab dan pelaksana lomba tingkat provinsi untuk LKS marketing online. Itu informasi yang kami sampaikan, dan durasinya peserta di final nanti hanya diberikan waktu 7-11 jam. Mungkin konsepnya kalau 7-11 jam berarti konsepnya dilakukan selama 2 hari. Nah, itu informasi awal yang kami sampaikan. Nah, hari ini kan kita bahas dan kita sampaikan kepada teman-teman apa yang harus dilakukan di tahap yang kedua ini. Nah, mohon izin saya akan coba share screen. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di tahap yang kedua yang dimulai dilaksanakan di bulan Maret 2022, yang kita rencanakan dulu di minggu pertama sampai dengan minggu keempat, nanti akan kita mulai secara resmi pada tanggal 7 Maret. Nah, 7 Maret sampai dengan pekan keempat terakhir. Nanti setiap akhir pekan pada hari nanti kita tentukan di hari Sabtunya, nanti kita akan coba lakukan laporan dari setiap peserta untuk melihat perkembangan progres yang sudah dilakukan selama 1 pekan. Nah, itu teknisnya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngikutin nanti bisa sudah banyak pengalaman. Nah, kami sampaikan aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta selama 4 pekan di tahap yang kedua ini. Nah, peserta melakukan penjualan langsung dan optimasi digital marketing. Ini aktivitasnya. Jadi, aktivitasnya lebih banyak mengarah kepada implementasi dan optimasi dari digital marketing yang sudah dilakukan oleh setiap peserta. Baik itu optimasi di sosial media marketing atau menggunakan optimasi yang lain yang mensupport terhadap kegiatan penjualan. Nah, nanti di setiap akhir pekan, maka peserta wajib melaporkan progres aktivitas penjualan pada setiap akhir pekannya secara daring. Nanti akan masuk Zoom, kita kasih akses, setiap peserta kita kasih kesempatan untuk bisa melaporkan kegiatan atau aktivitas penjualan yang dilakukan oleh peserta. Aktivitas yang dilaporkan oleh peserta yang pertama adalah, mohon untuk bisa dicatat oleh setiap peserta. Yang pertama, melaporkan tentang optimasi digital yang sudah dilakukan. Oke. Jadi optimasi apa saja yang sudah dilakukan kaitannya dengan kegiatan atau aktivitas digital marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta harus melaporkan kendala-kendala apa yang dialami ketika melaksanakan kegiatan penjualan ini. Jadi kendalanya apa? Kemudian yang lebih penting adalah solusi dan pemecahan apa yang sudah diupayakan dalam rangka untuk mengatasi setiap kesulitan-kesulitan atau kendala yang dialami oleh peserta dalam rangka untuk pencapaian tujuan, yaitu aktivitas penjualan produk. Jadi yang pertama kami sampaikan optimasi digitalnya seperti apa, yang kedua kendala yang dialami, yang ketiga adalah yang penting adalah solusi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian peserta juga harus melaporkan omset yang sudah diperoleh yang nantinya dilaporkan kepada Dewan Juri dan panitia. Nah, untuk kegiatan aktivitas penjualan ini, kita sampaikan kepada teman-teman bahwa kegiatan transaksi harus dilakukan dengan memanfaatkan finansial teknologi atau fintech. Nah, mungkin buat adik-adik dan Bapak Ibu guru pembimbing, di dalam dunia bisnis ada banyak finansial teknologi atau fintech yang bisa dipakai. Ada Link Aja, kemudian ada Dana, dan masih banyak lagi PP yang lain. Nah, kami berikan kebebasan kepada peserta untuk memanfaatkan fintech yang
dirasa bisa support untuk kegiatan transaksi ini. Namun demikian, perlu kami sampaikan kepada peserta bahwa kami juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bagi peserta yang akan memanfaatkan salah satu fintech yaitu Action Pay, nanti ada beberapa hal yang sangat membantu buat kita di kepanitiaan dan bagi dewan juri. Kalau penggunaan fintech yang lain, pakai link atau Dana, maka setiap peserta wajib untuk melampirkan atau mendokumentasi setiap transaksi dalam bentuk JPEG yang kemudian dilaporkan kepada dewan juri. Jadi diambil gambarnya, kemudian dilaporkan. Tapi bagi peserta yang memanfaatkan Action Pay, maka proses transaksi tidak perlu melampirkan bukti transaksi karena memang di Action Pay ini dewan juri sudah diberikan akses untuk coba melihat secara langsung transaksi yang dilakukan oleh peserta. Jadi kami berikan kebebasan, tapi ada perbedaan sedikit, di mana kalau menggunakan Action Pay, maka peserta tidak perlu memberikan atau mendokumentasi bukti transaksi, bukti pembayaran kepada dewan juri, karena sudah bisa juri memiliki akses untuk coba bisa masuk ke pembayaran, mengetahui bukti transaksi, track record transaksi sudah bisa terekam dan bisa dilihat secara langsung oleh dewan juri. Itu kalau menggunakan Action Pay. Nah, itu kelebihannya. Yang kedua, penggunaan Action Pay, teman-teman peserta yang berminat untuk menggunakan Action Pay, maka nanti langsung di aplikasi ini peserta akan dipinjami saldo awal sebesar Rp100.000. Dan tentunya nanti menjadi dana yang harus mengendap, artinya nanti di sesi akhir kegiatan ini, dana itu akan dikembalikan lagi ke vendor. Nah, ini yang kami sampaikan, ada dua kemudahan yang diberikan jika peserta menggunakan Action Pay. Itu untuk penggunaan finansial teknologi. Kemudian aktivitas transaksi sudah, pelatihan sudah, jadwal pelaksanaan sudah. Untuk yang di kegiatan daring, kegiatan di final di bulan Mei tahun 2022, nanti akan ada arahan khusus, karena nanti kepanitiaan akan diberikan langsung oleh SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh Pak Saipul, karena penanggung jawab untuk pelaksanaan lomba final LKS Marketing Online ini dipercayakan kepada Kepala SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Jadi ini tahapan awal masuk di provinsi yang nanti finalnya akan dilaksanakan dan dipegang kepanitiaannya oleh SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Ini penjelasan awal dari kami untuk pelaksanaan lomba tahap 2 di praktek sales. Nah, kami sampaikan indikator penilaian untuk di tahap 2 ini utamanya di aktivitas penjualan. Nah, silakan peserta bisa lihat di aktivitas selling ini indikator penilaiannya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, optimasi digital marketingnya, kemudian capaian omset penjualan, dan kreativitas implementasi strategi marketing. Nah, bobot dari masing-masing poin ini, masing-masing indikator ini, untuk optimasi digital marketing bobotnya 30%, kemudian capaian omset penjualan memiliki bobot 40%, dan kreativitas implementasi strategi marketing bobotnya 30%. Nah, ini untuk kegiatan selling dan indikator pencapaian untuk indikator penilaian untuk praktik sales ini, dan bobot masing-masing indikator sudah kami sampaikan. Nanti ada satu lagi, mungkin di waktu sosialisasi awal pertama dulu kami sampaikan, salah satu dari 4 pekan ini yang kita rencanakan di pekan ketiga ada penjualan secara live menggunakan streaming
nanti kegiatan penjualan secara streaming itu akan direncanakan akan dilaksanakan di final di bulan Mei, sehingga tidak kami lakukan di bulan Maret ini. Nah, nanti seperti apa teknisnya untuk penjualan streaming itu besok mungkin akan ada penjelasan dari Dewan Juri yang di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipercayakan ke Dewan Juri Nasional juga dan dipanitai oleh SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Itu teman-teman yang kami sampaikan untuk sosialisasi dan persiapan lomba seleng pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanggapi, kami persilakan kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pembimbing. Silakan. Mungkin sebelum ada pertanyaan, kami berikan kesempatan kepada Koordinator Dewan Juri, Mas Faris Fanani, untuk bisa melengkapi untuk penjelasan kami. Silakan, Mas Faris. Baik, terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada selalu sehat walafiat. Amin. Tidak ada yang krusial Pak yang perlu saya tambahkan, tapi hanya mengingatkan saja bahwa semua proses perjalanan lomba ini masih belum berubah dari juknis yang sudah pernah disosialisasikan sebelumnya, sehingga kita masih pada track yang sama sejak dari tahap pertama sampai nanti di final. Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh para peserta adalah bahwa dalam dunia penjualan, dunia pemasaran, justru sebetulnya yang paling melekat dalam diri kita adalah pembangunan karakter. Jadi karakter disiplin, jujur, kemudian keterbukaan, transparansi, itu menjadi nilai-nilai yang kita junjung bersama dan tidak perlu ada yang antar satu dan yang lain peserta, meskipun ini dalam situasi lomba, tetapi tidak perlu menempatkan kompetisi ini di level sampai ke wilayah emosi, ya, misalnya sampai tertekan, terbebani. Jadi jalani apa adanya. Kalau memang ada yang tidak tahu ditanyakan, kalau memang tidak jelas ya diklarifikasi. Kalau misalnya hal-hal yang memang ada ya sumbatan-sumbatan komunikasi, misalnya di daerahnya mungkin ada informasi yang belum nyampe. Mohon maaf nih, di tempat saya listrik mati nih. Ada komunikasi yang mungkin informasi yang belum nyampe, boleh juga. Saya nggak tahu nanti difasilitasi ada grup WhatsApp khusus peserta enggak, Pak? Ada, Mas. Ada ya. Nah, itu nanti bisa diobrolin di situ, termasuk tadi yang disampaikan Pak Umar, insya Allah akan ada pembekalan, pembinaan, mungkin ada pelatihan-pelatihan sepanjang proses menuju final. Hanya saja untuk penjualan, saya tetap berharap bahwa adik-adik semua bisa sambil menjiwai sebagai seorang pemasar, sebagai seorang praktisi marketing, itu menikmati setiap proses. Jadi ketika jualan, dapat hasil, dapat laba, disyukuri. Ketika ada yang menolak, ya disyukuri juga, karena mungkin akan ketemu gelombang pembelian berikutnya yang mungkin lebih besar, dan setiap tantangan apapun yang kita hadapi selalu dibawa dalam mindset positif. Sehingga ini yang jauh lebih penting untuk kita tanamkan bersama. Apapun hasilnya, kita sikapi dengan positif, seberapapun nilainya, karena contoh nih, di indikator di indikator penilaian Dewan Juri, salah satunya adalah memang ada omset di situ. Nah, omset mungkin
kemarin ada yang menjadi kegundahan beberapa peserta ya. Ini gimana nih kalau saya nggak bisa ngomset tinggi karena mungkin produk yang saya jual ini produk yang sangat murah. Sedangkan yang lain mungkin produknya produk yang berkelas sehingga nilainya tinggi dan bisa menghasilkan omset yang tinggi, yang besar. Nah, jadi kalau memang masih ada ya kegundahan, kegalauan seperti ini, nggak ada masalah karena kami juga tidak semerta-merta hanya melihat nilai omsetnya, tetapi dalam dunia bisnis itu ada juga perhitungan ROI dan ROE. Ada return of equity, ada return of investment. Jadi kalau seandainya teman-teman berangkat dari keterbatasan modal kapital atau finansial atau uang, tapi punya keterampilan negosiasi yang bagus, misalnya nih, produk itu tidak harus dikulak dulu, tapi dipinjam dulu dari produsen untuk langsung dijualkan secara cash sehingga dapat uang langsung tanpa modal, itu punya nilai tambah dibandingkan ada siswa yang mungkin diberikan modal dari pihak sekolah atau dari supporter yang lain dengan modal yang cukup besar. Nah, kemudian membelanjakan modal yang dititipkan kepada dirinya itu sampai menyimpan stok yang banyak dan ternyata di akhir lomba stok itu belum habis. Nah, sehingga mungkin omsetnya tinggi, tapi karena dimulai dengan modal yang tinggi juga dan perputarannya mungkin rendah, maka return of equity-nya atau return of investment-nya juga bisa jadi nilainya jelek, nilainya minus. Artinya menjadi poin minus maksudnya dari penjualan itu. Tapi ini semua tidak perlu dipikirkan terlalu jauh, pokoknya dijalani aja dulu, nanti ini sambil jalan kita akan akhirnya jadi tahu ternyata, oh sebuah perusahaan, sebuah bisnis itu bisa dimulai dengan modal yang terbatas, dan bisa tetap meng-create, karena mindset positif seorang pemasar itu adalah creating money, jadi menciptakan atau membuat uang, bukan untuk memperbanyak pinjaman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengalami tantangan, misalnya di sekolahnya tidak mendapatkan support dalam bentuk pinjaman modal dari pihak sekolah, kemudian nyari sendiri, nggak ada masalah. Artinya tetap jalan terus, tetap positif, mungkin langsung bisa dibimbing oleh guru pembimbing bahwa untuk negosiasi penjualan maupun pembelian barang itu bisa berlatih lagi untuk mendapatkan deal-deal yang bagus, kesepakatan-kesepakatan yang bagus, baik dari produsen maupun dari konsumen. Misalnya nih, ini salah satu poin penting misalnya. Ketika Anda negosiasi dengan produsen untuk mengambil barang, maka poin positifnya adalah ketika Anda bisa membayarnya dengan tempo. Artinya produsen nitip barang ke Anda baru membayar ketika barang itu laku. Itu poin positif dalam negosiasi ke produsen. Tapi ketika negosiasi dengan konsumen, nilai positifnya adalah ketika penjualan itu dilakukan secara tunai. Bahkan kalau perlu pre-order. Jadi dibayar dulu lunas sebelum barang terkirim. Itu nilai positif juga dalam negosiasi. Belum lagi ketika teman-teman melibatkan reseller atau meng-hire beberapa tim penjualan atau agent. Nah, itu deal-nya apa ke mereka? Karena di beberapa kali saya menjadi juri lomba, memang ada beberapa peserta yang dibantu atau didukung oleh teman-teman sekelasnya sebagai tim reseller, sehingga penjualannya tinggi. Tetapi ketika saya tanya, itu reseller dapat apa gitu. Nah, ketika nggak bisa menjawab, wah ini berarti bukan negosiasi yang bagus. Ini mobilisasi sekolah. Ini berarti bukan membangun tim, tapi justru sporadis, sekedar mengejar target omset, tapi tidak didasari oleh fundamental konsep yang kuat dalam membangun jejaring dan membangun penjualan yang bagus, tim penjualan yang bagus. Jadi teman-teman semua boleh menggunakan strategi apapun yang
selama strategi itu masih halal. Artinya halal tidak mengikat, yang penting tidak tadi prinsip-prinsip jujur, kemudian transparan, terbuka ketika ditanya bisa menjawab, toh itu hasil kerja kita sendiri, itu jauh lebih penting dari nilai apapun di proses penjualan, di proses lomba ini. Mungkin itu aja Pak Umar, tambahan dari saya. Ya. Terkait penggunaan fintech tadi yang Action Pay, memang saya selaku salah satu juri, juga pimpinan di kampus digital itu punya kerjasama dengan Action Pay, sehingga kami mempunyai akses untuk bisa membuka data transaksi dari akun-akun Action Pay yang ada di jejaringnya kampus digital, sehingga ketika teman-teman memanfaatkan Action Pay sebagai fintech-nya, maka perjalanan transaksi itu bisa kita lihat, bisa kita cross-check bahwa memang penjualan terjadi. Karena kalau penyusunan laporan based on Excel atau berdasarkan Excel yang di-input sendiri, semua orang juga bisa nginput. Jadi sebetulnya data penjualan yang paling otentik itu ada di rekening koran kalau di perusahaan ya. Jadi ketika transaksi itu tunai, tidak dimasukkan di laporan keuangan, maka kita sama-sama tidak tahu apakah transaksi itu sah atau bukan. Maka kami biasanya kalau di perusahaan kami menggandeng kantor akuntan publik untuk menjadi pengawas keuangan kami, sehingga bisa menjudgment, memberikan penilaian apakah perusahaan ini sehat atau tidak sehat. Nah, untuk proses lomba ini teman-teman mulai belajar bahwa ketika kita buka toko untuk jualan, kemudian transaksinya itu semuanya terdokumentasi dengan baik, maka kita pun bisa memberikan penilaian, ini kompetensi ini benar-benar melekat atau tidak. Kalau bahasa tadi perusahaan itu sehat atau tidak sehat itu, kalau ini karena lomba ini sifatnya individual, maka bisnis ini sebetulnya bagus apa enggak itu kita bisa lihat dari dokumentasi transaksi itu, yang tidak perlu mengundang akuntan publik, cukup lihat dari perjalanan transaksi itu. Karena perjalanan transaksi itu, angka-angka yang menjadi laporan keuangan adik-adik peserta itu suaranya jauh lebih keras daripada cerita pada saat presentasi. Ya, kenapa suaranya lebih keras? Karena perolehan angka-angka penjualan di situ itu betul-betul adalah cerminan karakter kita sebagai seorang penjual, sebagai seorang pemasar. Kita nggak perlu cerita bahwa sudah melakukan perjalanan sekian kilometer untuk mengirim barang, kehujanan, kepanasan, jatuh bangun, sampai berdarah-darah dan air mata, itu nggak perlu diceritakan pun sudah terwakili oleh angka-angka yang muncul di laporan keuangan kita. Jadi ini kita betul-betul berlatih untuk membangun karakter kita semua, bahwa memilih jalan sebagai seorang pemasar, sebagai seorang penjual, itu harus memiliki karakter yang positif, diantaranya adalah disiplin, kemudian jujur, terbuka, transparan, dan siap bekerja sama dengan siapapun. Saya kira begitu tambahan dari saya. Terima kasih banyak Pak Umar. Ya, terima kasih Mas Haris. Ya, sudah kasih tambahan, utamanya motivasi kepada seluruh peserta. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa masuk di dunia bisnis, saya yakin ada beberapa teman-teman kita yang memang sudah pernah berbisnis. Tentu ini sebuah pengalaman yang berharga, bahwa memang di pembelajaran berbisnis itu proses itu menjadi sesuatu yang penting. Sampaikan Mas Haris, kerja keras, kedisiplinan, kejujuran, berkomitmen, itu penting buat kita kalau memang jadi seorang pemasar. Dan memang ujung tombak dari sebuah perusahaan yang ada di marketing sebenarnya. Nah, disinilah kita akan belajar untuk berproses untuk adik-adik dan Bapak Ibu guru pembimbing. Tentu di sini yang lebih penting adalah bagaimana seluruh peserta ini bisa mengikuti setiap tahapan ini, harus selalu enjoy gitu ya. Kalau awalnya udah nggak seneng gitu, udah berat gitu.
maka akan merasa terbebani. Begitu juga Bapak Ibu guru. Jadi tidak berpikir dengan apa yang dilakukan, apa yang akan diperoleh, tapi lakukan aja dengan senang hati. Support ke seluruh peserta, ke teman-teman, dan lakukan apa yang bisa dilakukan untuk coba mencapai hasil yang terbaik. Saya yakin kalau semuanya itu dilakukan dengan kesenangan, keikhlasan, insya Allah nanti akan ada hasil. Semuanya proses itu harus dilakukan dan harus dilalui. Nah, ini kesempatan yang cukup bagus karena saya yakin pembelajaran yang semacam ini di sekolah itu yang jarang dilakukan. Dan ini menjadi pembelajaran awal buat kita. Kalau kita ingin mengembangkan pembelajaran yang benar, ya kita harus coba lakukan seperti ini gitu. Di pembelajaran kita keseharian akan bisa menjadi acuan buat kita. Oh, project based learning itu hari gini. Digital marketing nggak hanya pintar-pintar di digitalnya aja, enggak. Karena ujung-ujungnya kita harus jualan, ya bagaimana kita mampu untuk jual produk kita, baik itu berupa barang ataupun jasa. Begitu. Jadi kuncinya adik-adik dan seluruh Bapak Ibu guru harus enjoy untuk menikmati setiap tahapan ini. Apalagi ini 4 pekan, jadi baru 1 minggu nanti udah ngos-ngosan gitu. Ya, gimana bikin strateginya gitu ya. Oke, makasih Mas Mari udah kasih tambahan. Silakan teman-teman, kami buka kesempatan. Barangkali ada yang mau ditanyakan nih. Kesempatan pertama kayaknya yang udah siap nih Pak Jayadi. Silakan Pak Jayadi dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Monggo. Baik, terima kasih Pak Umar atas waktunya. Ini bagi saya pribadi merupakan satu pengalaman karena saya atau dari SMK 1 Karanganyar Solo ini baru pertama kali ikut ini, sehingga kami harus berbenah untuk berpacu sehingga nanti bisa mengikuti, sehingga kami nanti minta bimbingan dari Pak Umar seandainya kami menemui kesulitan, karena kami harus merapatkan barisan dulu untuk persiapan menghadapi mulai hari Senin, termasuk nanti hari Selasa. Mungkin baru itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, makasih Pak Jayadi. Nggak usah khawatir teman-teman, kita tahu cukup banyak beberapa teman yang masuk ke provinsi ini yang belum tahu teknisnya. Nggak usah khawatir karena hari Selasa besok Mas Faris akan coba kasih materi untuk pendampingan. Jadi belum lomba tapi ya diajari gitu, artinya dituntun juga gitu. Jadi kan ya, ini seninya di sini. Jadi kita berlaga tapi kita belajar, dibimbing oleh teman-teman Dewan Juri. Gitu Pak Jayadi, ya? Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Monggo Pak Dul berikutnya. Silakan Pak Dul. Dari SMK Negeri 1 Salawi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Umar berkaitan dengan tambahan omset penjualan. Ini kan peserta kan masing-masing untuk produknya Pak, termasuk harganya. Ada yang mungkin 10.000, 15.000, atau bahkan mungkin 100.000. Kalau dilihat dari omset penjualan, mungkin ini bukan bagi yang harganya lebih mahal Pak Umar. Yang pertama. Kalau dilihat dari kuantiti, untuk mencapai 100.000 kalau harganya murah, kuantiti harus lebih banyak Pak Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan adanya konsumen yang membeli produk tanpa adanya aplikasi fintech, maka mungkin kita bisa membantunya Pak Umar. Maksimal berapa hari nanti kita inputkan ke dalam fintech itu Pak Umar. Itu. Kemudian yang ketiga, final itu waktunya tanggal 23 dan sampai 25 Mei. Mungkin akan tetap tertabrakan dengan bulan Ramadan Pak Umar. Makanya saya lihat kok jauh banget ini waktunya, karena mungkin lebaran atau puasa seperti itu. Mungkin itu Pak Umar minta penjelasannya sehingga nanti ke depan besok nanti saya sampaikan pada tim sehingga untuk persiapannya lebih matang lagi. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami jawab. Yang pertama, memang kita tidak batasi batas minimal nilai produknya berapa, maksimalnya berapa. Kita nggak batasi. Kita hanya batasi untuk kelompok produk fashion, craft, sama food. Memang masing-masing punya konsekuensi. Kita mau jual produk harganya 10.000 sama jual produk harganya 100 atau 200.000 itu mesti berbeda. Gitu. Jadi karakternya gitu. Jual produk yang 10.000 tentu lebih mudah daripada yang 200.000. Itu tantangannya di situ. Maka strategi. Belum tentu Pak. Belum tentu lebih mudah.
Oh, belum tentu mudah, Mas. Ya, tantangannya beda gitu aja, Mas ya. Ya, jadi pemilihan produk itu merupakan bagian dari strategi juga di lomba ini. Jadi itu yang kami kami sampaikan kepada peserta. Jadi kita memang anggap sama, semua barang memiliki potensi untuk dijual dengan omset yang besar. Jadi kita asumsinya hanya begitu aja. Jadi itu yang kami sampaikan. Yang kedua, kaitannya dengan fintech itu kemarin uploadnya kita batasi nggak, Mas Faris? Upload apa, Pak? Bukti transaksinya. Kemarin kan, misalnya hari ini transaksi boleh diupload untuk bukti transaksinya H-min berapa begitu. Sebetulnya kalau teman-teman menggunakan fintech, ya itu real time, Pak. Jadi tidak ada jeda waktu yang memang fintechnya itu kan langsung terbayarkan ya. Tapi kalau misalnya seandainya ada kendala-kendala tertentu, yang penting upload kalau tidak bisa ditransaksikan di hari yang sama, mungkin digantikan dengan kwitansi atau nota penjualannya yang di-upload dulu di kita kemarin siapkan Google Drive, Pak ya, kalau yang tahun lalu ya. Iya, Mas. Untuk mengupload di bukti penjualan itu. Sebetulnya nota ini tetap perlu dibuat baik dengan fintech maupun non fintech, tapi saya sarankan semuanya dalam bentuk digital, artinya paperless. Kalaupun misalnya adik-adik membuat nota, tidak harus beli nota yang di toko itu yang bentuknya buku itu ya. Jadi buat format nota sendiri pakai HP juga nggak apa-apa. Yang penting itu nota yang bisa diterima oleh semuanya, diakui oleh semuanya. Jadi justru dengan masuknya digital ini, kita mestinya mempercepat proses. Jadi ketika ada penjualan, nggak bawa nota, udah diketik pakai HP-nya, kemudian di screenshot dikirim ke pembeli, itu nota pembeliannya atau nota penjualannya. Nah, nota yang di screenshot tadi dikirim, nanti kalau misalnya tidak menggunakan fintech, ya cukup dengan seperti itu, silahkan. Yang penting kita bisa verifikasi. Ya, kita bisa verifikasi karena nanti pada saat presentasi tentu kita juga akan bisa melihat mana yang mana yang manipulasi, mana yang enggak gitu. Kan sebetulnya dengan perjalanan penjualan itu kan ada hal-hal yang sifatnya organik, ada yang anorganik. Ada yang sifatnya natural, misalnya nih, penjualan rata-rata misalnya 100.000 per hari. Tiba-tiba ada hari tertentu yang nilainya itu 2 juta. Itu tentunya menjadi grafik yang menarik untuk diperdalam. Kok bisa mendapatkan omset 2 juta dalam satu hari itu? Yaitu kalau peserta bisa menjelaskan, ya tentunya kita bisa menerima itu sebagai sebuah pencapaian. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan dengan baik, ya ada dugaan, dugaan manipulasi data. Yang itu bagi kami Dewan Juri, insya Allah hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang sulit untuk ditemukan, untuk dilihat, karena bagaimanapun ketika ada progress report, misalnya sepekan sekali kita ada pertemuan progress report, sehingga progress report ini dibutuhkan untuk membantu adik-adik yang jika masih ada yang kesulitan dalam melakukan pelaporan, itu terbantu dengan penjelasan-penjelasan pekanan ya. Harapannya sebetulnya setiap hari itu ada istilahnya kalau di dunia bisnis namanya BEP open door ya. BEP open door itu break even point open door, yang berlakunya sifatnya daily. BEP tapi hari itu juga. Nah, kalau di industri yang lain itu report ya hari itu juga. Kalau teman-teman ada yang pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan, para praktisi lembaga keuangan itu dia tidak pulang sebelum mencatatkan semua transaksi hari itu. Karena begitu transaksinya bergeser sehari, maka itu sangat berdampak besar terhadap laporan keuangannya.
Nah, kita pun sebetulnya berusaha untuk belajar disiplin bahwa setiap hari ada transaksi, ya pada hari itu pula kita selesaikan laporannya sehingga tidak sampai mengganggu transaksi selanjutnya. Tentang penggunaan fintech tadi, seandainya memang ada kendala, tinggal tadi Pak, kalau saran saya, nota penjualan di hari itu tetap diinput dalam laporan hari itu, sedangkan perjalanan di fintech-nya itu nanti bisa dirapel, tapi dengan keterangan bahwa transaksi-transaksi ini adalah untuk menggantikan transaksi yang di hari apa itu. Yang mungkin terlewat, karena kami menyadari bahwa penggunaan fintech di kita ini masih belum familiar. Tetapi kalau Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar atau melihat tayangan bagaimana di luar sana, misalnya di Cina, itu transaksi di pasar-pasar tradisional pun sudah menggunakan fintech. Dan semakin ke sini, ini kita juga akan bergerak lebih cepat, bahwa Indonesia akan lebih cepat bertransformasi ke digital, bahwa mungkin nanti kemanapun kita sudah nggak bawa lagi kartu ATM loh, gitu. Karena ATM-nya sudah ada di HP-nya masing-masing gitu. Kita ngambil uang cash di ATM itu sudah nggak perlu masukkan kartu ATM. Kemudian transaksi di koperasi, transaksi apapun pembayaran di sekolah itu sudah tidak lagi melibatkan uang-uang tunai. Sehingga edukasi tentang melek finansial teknologi ini memang perlu kita giatkan, termasuk mengenal resiko-resikonya. Karena justru yang jauh lebih penting untuk di teman-teman di dunia pendidikan, terutama di menengah dan dasar, itu adalah mungkin kekurangan paham terhadap resiko-resiko fintech. Resiko-resiko fintech dan resiko turunan-turunannya ya. Karena fintech sebetulnya sangat luas sekali. Ada e-money, ada payment gateway, ada pay letter. Pay letter itu kan sebetulnya bahasa umum di kita ini kan utang ya. Utang. Lah kemudahan utang ini justru membuat banyak orang menjadi bodoh, menjadi ceroboh. Sehingga dengan sangat mudah berhutang di marketplace, misalnya di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, atau penggunaan GoPay, Pay Later, dan seterusnya, yang ketika tidak disadari, maka bisa menjadi masalah baru buat generasi kita. Ini semangatnya dari situ. Jadi kalau tadi ada pertanyaan misalnya, berapa lama waktunya, kami tidak membatasi waktu untuk mentransaksikannya via fintech, tetapi sebisa mungkin laporan keuangan itu ya langsung daily. Hari itu transaksi, hari itu juga dilaporkan, di-input di laporan keuangan, sehingga tidak ada yang terlewat. Pada saat laporan progress report, adik-adik sudah punya catatan-catatan itu. Dan yang tahun lalu banyak yang terlewat adalah mendokumentasikan data customer, ya, data customer. Karena kalau kita perhatikan di level customer journey yang kemarin kita pelajari bersama, itu kita berharap besar bahwa customer-customer yang kita pernah layani itu akan menjadi advokat kita. Jadi di level advokasi itu kan mereka semua yang mereferensi. Cukup merawat customer-customer yang sudah eksis, maka membuat bisnis kita berkembang lebih besar karena kita punya database yang bagus. Selain customer journey itu, kita juga nanti akan bisa belajar membangun customer relation, CRM ya, customer relation management. Nah itu juga mungkin nanti akan menjadi bahan-bahan pertanyaan saya. Ya, bahan-bahan pertanyaan saya sebagai dewan juri, bagaimana mempertahankan customer-customer yang sudah pernah beli itu bisa beli lagi, karena kegiatan penjualan itu cuma dua ya, indikator suksesnya cuma dua, yaitu barang itu laku dan laku lagi, laku dan laku lagi, laku terus ya, itu udah itu aja, selebihnya itu terserah, artinya cara itu menjadi fleksibel, mau pakai cara apapun benar,
sepanjang barangnya itu laku dan laku lagi. Nah, terjadi penjualan dan repeat order. Itu indikator sukses di jualan ya cuma 2 itu aja. Mau pakai teori yang seperti apapun, udah semuanya benar selama 2 itu terjadi. Tapi kalau pakai cara sekeren apapun, tapi kok barangnya enggak laku, ya itu tadi, makanya tadi saya sempat meralat kalimatnya Pak Umar tadi. Meskipun murah itu belum tentu lebih mudah daripada yang mahal juga belum tentu lebih mudah daripada yang murah, karena pasti akan ketemu dengan segmennya masing-masing gitu. Kalau memang adik-adik sudah terbiasa dengan segmen harga 100.000 ke atas, silahkan dieksekusi. Tapi kalau nggak sanggup, ya dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Nah, yang kecil juga, yang murah juga begitu. Kalau harga barangnya 15 ribuan, bagaimana cara mengejar omset yang tinggi? Ya berarti frekuensi penjualannya dipersering, gitu, dipersering untuk bisa ngejar, atau dibundling, dibikin paket-paket. Misalnya paket beli 10, sehingga harga 15 ribuan kalau dibikin satu paket isi 10 kan harganya 150.000. Ya, jadi bisa juga dengan strategi-strategi apapun. Nah, strategi-strategi ini boleh kita sharing bersama pada saat sesi-sesi seperti ini. Artinya kita tidak harus menyimpan sendiri, wah nanti pakai gini aja deh, mau pakai gini aja, nggak usah diceritain deh. Nah, itu mumpung sama-sama sambil belajar, kita bisa saling sharing. Ketika pakai strategi ini, ada kelemahannya ini, strategi ini ada kelemahannya ini, nanti kita sharing, kemudian mulai diterapkan yang baru. Jadi menikmati proses salah satunya itu, dapat satu teknik ini dilakukan, sukses dilanjutkan, kalau nggak sukses ganti teknik yang lain, udah gitu aja. Gitu. Mungkin gitu aja Pak Umar, tambahan saya. Oke, terima kasih Pak Faris Manani atas jawabannya. Paham Pak Ari. Bentar, tempat kami lagi adzan, Mas. Iya, Mas. Di kolom chat ada pertanyaan itu, mungkin bisa dibantu dibacakan. Mas Ari atau Bu Dwi Karyani. Ada Pak Umar di itu, di apa? Dibantu dibacakan ya Mas Ari. Oke, Yang siap. pertama itu dari Bu Rini. Ya. Pak, izin bertanya, untuk optimalisasi digital itu yang dinilai apa saja? Terima kasih. Jadi penilaian saat optimalisasi digital. Mungkin Mas Faris bisa bantu jawab itu, Mas. Ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa penjualan itu indikator utamanya adalah laku dan laku lagi. Nah, digital marketing, dimanapun teknologi digital itu statusnya adalah enabler. Enabler itu ya sebetulnya kita punya barang dan kita nyari pembeli. Barang yang kita bawa untuk kita jual ke pembeli itu kan dengan cara apapun. Nah, cara-cara itu salah satu yang kita sebut dengan enabler tadi. Hanya mempercepat cara atau membantu memudahkan cara. Nah, optimasi digital marketing itu penilaiannya adalah ketika para pembeli itu hadir atau datang atau beli dengan channel digital yang sudah dibangun. Jadi, kalau misalnya pembeli itu diperoleh bukan dari channel digital, ya berarti kompetensi penjualannya bukan dari digital marketing, tetapi dari cara yang lain. Begitu. Sehingga nanti pada saat misalnya nih, ini ada peserta akun digitalnya atau sosmednya atau websitenya itu followernya banyak, kontennya juga variatif. Tapi pembeli yang datang hampir-hampir nggak ada yang beli lewat itu, nggak ada yang
ngerti penjual produk ini lewat IG-nya atau lewat Facebook-nya atau lewat TikTok-nya. Justru tahunya itu lewat broadcast-an WhatsApp yang dia pernah buat. Nah, itu tentunya nggak relevan antara channel digital yang dibangun atau aset digital yang dibangun di awal itu dengan hasil penjualannya, dampak penjualannya. Sehingga itu yang kita nilai nanti berikutnya bukan pada saat semerta-merta dari berapa jumlah follower atau dari jumlah konten yang sudah diupload, tetapi kita verifikasi bahwa tingginya penjualan itu sumbernya dari mana? Apakah dari teman-teman sendiri, apakah dari tetangga, atau justru nanti ada misalnya nih, ada temuan, oh ternyata sekolah ikut support gitu. Sekolah ikut support dengan cara memobilisasi teman-teman sekolahnya itu untuk melarisi penjualan si peserta ini. Nah, kalau ketika misalnya ada temuan seperti itu, maka pertanyaan dari kami sederhana. Bagaimana cara Anda meyakinkan kepada sekolah sehingga sekolah mau mensupport Anda sedemikian masif? Itu yang kita perlu verifikasi. Karena kenyataannya mungkin peserta yang lain ada yang tidak mendapatkan dukungan dari sekolah seperti dia gitu. Artinya kan setiap kejadian itu kan kita maknai dulu secara netral, bahwa ada sekolah yang sangat mendukung penuh, ada yang mungkin siswanya dibiarin aja, ada yang macam-macam. Tapi setiap ada penjualan bagus, terus misalnya peserta yang lain, wah pantas saja dia laku keras karena dibantu sama pihak sekolah. Nah, ketika ada yang komentar seperti itu, saya cuma balik nanya gitu lah. Apa yang Anda lakukan sampai sekolah tidak mau mendukung seperti yang dilakukan oleh sekolah itu? Gitu. Atau sebaliknya, si peserta yang dapat dukungan sekolah tadi, mungkin dia melakukan upaya-upaya juga, misalnya dia membuat proposal kepada kepala sekolah, kemudian presentasi ke kepala sekolahnya meyakinkan, Pak ini penting sekali Pak untuk disukseskan misalnya. Sehingga kepala sekolah membuat instruksi misalnya, oke setiap hari harus belanja ini di anak ini misalnya gitu. Misalnya senilai berapa ribu. Nah ini kan sebetulnya untold story, tapi kisah-kisah di balik perjuangan para peserta yang mungkin tidak bisa diceritakan secara presentasi, tapi akan mudah terbaca pada saat kita melihat progress report itu. Yang ini jauh lebih penting proses ini untuk kita maknai sebagai pengalaman yang sangat positif untuk semuanya. Jadi tidak semerta-merta kalau menang itu pasti dapat dukungan dari ini, mungkin iya, tapi jauh lebih penting adalah proses untuk sampai mendapatkan dukungan itu apa aja yang sudah dilakukan gitu. Karena mungkin ada salah satu peserta yang jualan ke teman-temannya aja pada nggak mau beli. Gitu. Di saat yang lain, di sisi yang lain ada peserta yang mungkin satu kelasnya tuh kompak sekali mendukung produk-produknya dibantu jualin, bahkan mungkin tanpa konsesi apapun, tanpa kesepakatan apapun. Yang itu juga akan jadi pertanyaan saya nanti sebagai dewan juri, bagaimana kok bisa punya teman-teman sedemikian militan gitu, bantuin teman sekelasnya untuk jualan dikasih bagi hasil apa enggak gitu. Kalau enggak dikasih bagi hasil, terus benefit apa yang lain yang bisa diberikan kok sampai begitu. Nah, ini pasti pasti ada kisah di balik itu gitu. Demikian Pak Umar. Ya, terima kasih. Makasih Mas Faris. Saya mau coba pengen tanggapan nih dari salah satu peserta. Mbak Tiara, monitor Mbak Tiara. Atau peserta yang lain, atau peserta I05. Kami pengen lihat nih, sosialisasi ini sampai nggak ke peserta seperti apa penangkapannya gitu. Nah, monitor peserta yang lagi dengerin suara saya. Oke, peserta I05,
Silakan Mbak, mikrofonnya di unmute. Kita pengen tahu nih tanggapannya di sosialisasi untuk tahap 2 di praktek penjualan. Silakan Mbak. Saya ada pertanyaan terkait alat pembayaran konsumen. Ada beberapa konsumen yang melakukan pembayaran melalui tunai, itu bagaimana ya Pak? Karena ada beberapa konsumen yang belum paham betul tentang finansial teknologi. Apakah kita yang harus melakukan transaksi fintech untuk mewakilkan konsumen tersebut Pak? Kemudian, apakah kita perlu melakukan dokumentasi pelanggan seperti riwayat chat, foto dengan pelanggan, nota, dan struk atau bukti pembayaran? Kemudian pada saat report mingguan, apa perlu kita menunjukkan saldo pada aplikasi pembayaran kita? Banyak sekali pertanyaannya ya. Nah, ini peserta baru ini, Mas. Seluruh peserta ini ya. Tapi minimal dengan bertanya tuh sudah mulai paham gitu, Mas. Kan berarti dia bertanya karena dia paham dengan apa yang harus dia lakukan nanti di tahun 2 ini. Monggo Mas Haris. Ya, intinya sebetulnya semakin banyak dokumen yang dimiliki oleh peserta yang bisa ditampilkan, itu membantu kami, para dewan juri, untuk memberikan penilaian yang jauh lebih objektif. Karena semua cara verifikasi akan kita pakai. Kalau tahun lalu, setiap peserta punya satu akun Gmail yang untuk upload semua dokumentasi itu, baik nota, kemudian chat, kemudian foto bersama pembeli. Kalau tadi misalnya ada yang bayar dengan tunai, memang tetap diterima, jangan sampai ditolak hanya gara-gara tunainya itu. Tetapi setelah itu dilanjutkan dengan ditransaksikan lewat fintech, sehingga terrecord. Di hari itu ada transaksi. Nah, untuk ditransaksikan secara fintech itu kan sebetulnya bisa melibatkan entah itu dengan pihak guru pembimbing atau teman yang lain untuk mentransaksikan itu lewat fintech. Itu yang penting ada uang masuk yang masuk di saldo fintech yang sudah dimiliki oleh peserta. Nah, untuk dokumentasi-dokumentasi tadi itu akan menjadi nilai tambah pada saat dipaparkan di presentasi. Jadi di presentasi progress report atau penjualan itu punya nilai tambah meskipun ya penilaian utama itu nanti pada saat akhir penjualan. Jadi di pekan keempat itu nanti bukan lagi presentasi progress report tapi presentasi total perjalanan penjualan. Nah, itu yang masuk di penilaian. Selama progress report berlangsung itu masih belum bagian dari penilaian dari dewan juri, tetapi masih dalam tahap pembinaan. Jadi kalau misalnya ada yang laporannya belum benar, ya dikoreksi untuk dibenerin. Kalau ada yang terlewat, diingetin untuk jangan dilewatkan lagi. Tapi itu sepanjang progress report itu agenda utamanya adalah memang di pembinaan. Nah, nanti di akhir bulan baru pada saat laporan semuanya itu yang nanti akan dinilai di penjurian. Selain poin-poin yang ada di juknis yang lain ya, terkait presentasi di sosmed itu juga bagian, tapi itu kan nanti yang di tanggal finalnya ya. Mungkin begitu, Pak Umar. Ya, terima kasih Mas Faris. Berikutnya kami buka kesempatan kepada peserta lagi. Oh iya, saya tambahkan lagi. Untuk Silakan, fintech Mas. tadi, jadi kalau ada teman-teman atau customer-customer yang membeli atau membayar melalui fintech, nanti tetap diedukasi. Jadi tugas teman-teman adalah salah satunya mengedukasi para customer dan semuanya untuk membiasakan menggunakan fintech. Membiasakan menggunakan fintech artinya cashless ya. Kita tidak lagi transaksi tunai bawa duit kemana-mana, dan dengan fintech itu semuanya sudah terrecord. Transaksi jam berapa, transaksi jam berapa, nominalnya berapa, dari akun siapa ke akun siapa. Nah, tinggal nanti ketika kita melihat kok akunnya sama semua nih yang bayar. Nah, berarti ini kan penjualannya aslinya tunai tapi diwakilkan
misalnya dari akun fintechnya guru atau fintechnya teman untuk mentransaksikan di fintech, ya tentunya kita bisa verifikasi. Tapi semakin banyak orang yang teredukasi untuk melek fintech, itu menjadi bagian dari nilai positif kita untuk menyebarkan transformasi digital di daerah-daerah kita masing-masing. Itu nilai tambahnya di situ. Dan mungkin nanti saya coba akan diskusikan dengan beberapa teman-teman di kantor. Seandainya nanti ada ekosistem fintech di sekolah atau di daerah yang bagus, mungkin tadi dana yang sifatnya pinjaman jadi berubah menjadi hibah, Pak. Jadi dana yang tadinya 100.000 per peserta untuk dipinjamkan mungkin nanti semoga aja bisa jadi hibah, dan syukur-syukur lagi nanti kita bisa memberikan reward yang lebih tinggi lagi untuk pembangunan ekosistem fintech di daerahnya masing-masingnya. Ini menjadi nilai positif buat kita semua. Begitu Pak Umar. Makasih Mas Faris. Berikutnya kami buka kesempatan Bapak Ibu guru pembimbing atau peserta untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Peserta dari atas nama Istiqomah, monitor Mbak Isti. Yang lain, silakan dari SMK Negeri 1 Brebes. Halo? Pak Slamet dari Purbalingga. Monitor Mas Slamet. Ya, Pak. Ya, udah gimana Mas? Coba tunggu pengen responnya Mas. Makasih Pak. Ya. Kebetulan mungkin ini untuk Purbalingga, terutama saya dari SMK 1 pertama kali ikut yang digital marketing. Ada beberapa hal sebenarnya yang memang belum tahu, terutama tadi berhubungan dengan transaksi finansial. Mudah-mudahan nanti semua peserta dikasih yang tadi action pay-nya, jadi sehingga mereka juga akan melakukan dengan transaksi-transaksi yang memang kita harapkan dengan menggunakan non tunai, karena memang masyarakat kita juga masih banyak yang sama sekali belum paham menggunakan transaksi-transaksi tersebut. Begitu aja Pak. Oke. Makasih Pak Salamet. Pak Salaf, monitor Pak Salaf. Jadi Pak Umar sementara menyimak dulu Pak Umar ini dengan peserta terima kasih. masih menyimak enak Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Coba saya panggil satu peserta lagi nih atas nama Mbak Devinta Maya. Monitor Mbak Devinta. Ada yang resen Pak, I05 Pak. Mungkin ada. Oh, I05. Silakan. Ini mohon ada maaf Pak, tadi sudah ditanyakan di lewat chat, sudah terjawab. Oh iya, boleh. Oke. Saldo ya. Ya, terkait saldo boleh dicantumkan untuk membantu kami untuk melihat progres penjualan, hasil-hasilnya dan omsetnya. Untuk fintech tadi sebetulnya salah satu kelebihan fintech di Indonesia hari ini adalah dengan munculnya QRIS ya. Sebetulnya dengan hadirnya QRIS itu memudahkan transaksi dengan platform apapun, ya, platform apapun. Mau langsung ke bank, mau ke ke fintech yang bank digital itu sudah otomatis. Sehingga
ya ini ekosistem ini perlu kita tumbuhkan karena resiko membawa uang cash itu memang dibandingkan resiko membawa uang digital ya itu berbeda jauh sekali ya. Sama seperti pada saat kita dulu diedukasi untuk ayo menabung ke bank gitu. Saya nggak tahu itu, lupa itu tahun keberapa itu ya. Untuk memindahkan uang yang tadinya disimpan di bawah-bawah bantal dipindahkan ke bank gitu. Yang mungkin masih banyak juga barangkali hari-hari ini orang yang tidak mau ke bank gitu, atau tapi resiko itu akan jauh lebih tinggi daripada pada saat kita menyimpan uang kita ke bank yang sudah diawasi oleh BI, diawasi oleh OJK, sehingga memudahkan kita untuk lebih melek, sadar akan keamanan currency atau keuangan kita. Mungkin seperti itu. Ya. Ada pertanyaan berikutnya tuh Mas di chat. Apakah marketplace juga masuk dalam digital marketing gitu? Marketplace masuk. Ya. Marketplace masuk. Tinggal nanti dilaporkan aja ketika ada transaksi-transaksi. Malah jauh lebih, istilahnya begini, kalau di marketplace itu kan nota itu langsung otomatis generate secara otomatis ketika terjadi transaksi, sehingga yang tadi saya sebut nota itu tidak harus beli buku nota di toko-toko ATK gitu untuk transaksi-transaksi kita, karena konsep lomba ini kan ada yang menyebut digital marketing, ada yang menyebut marketing online. Tapi semangat untuk transformasi digital ini kan perlu kita tumbuhkan sehingga paperless. Justru kita ini semakin kemari itu menghindari sebanyak mungkin paper. Teman-teman beli buku nota, setelah itu di-scan atau di-foto, terus di-upload, terus gunanya apa gitu bukunya itu. Nanti habis itu disimpan di lemari atau di mana yang nambah-nambahi space, nambah-nambahi, ngabis-ngabisin tempat lah intinya gitu. Padahal industri semakin ke sini ini justru menghabiskan banyak space, bukan space. Jadi memindahkan dari place ke space, ya. Jadi mengurangi place, tapi menambahkan space. Nah, space ini bisa virtual, sehingga tadi kalau misalnya kwitansi atau nota, ya tidak harus juga menggunakan buku nota itu, ya bikin aja sendiri pakai Excel atau pakai Word atau diketik di aplikasi yang sudah ada di HP, kemudian setiap transaksi nota itu dikirimkan ke pembeli, ke customer, dikirimkan pun lewat digital, lewat WA, tidak seperti yang misalnya kita transaksi di toko tertentu kita diberikan stroke gitu, yang stroke itu pun paper lagi gitu. Artinya ngeprint lagi dan printnya nanti tetap di-scan lagi, terus pekerjaan jadi panjang. Padahal prinsip dasar digital itu mempercepat semuanya, mempercepat semua tindak perilaku kita, sehingga semakin cepat maka itu semakin cepat dan real time bisa diakses. Maka disitulah digital itu sudah melekat dalam keseharian kita. Jadi mindset tentang kehidupan secara digital atau society 4.0 atau 5.0 itu adalah ketika kita memangkas sekian banyak biaya-biaya hidup yang tidak perlu lagi, termasuk tadi kertas, buku-buku, lemari. Dengan menggeser ke digital itu kita sudah membantu sekolah untuk mengurangi jumlah lemari, jumlah lemari penyimpanan dokumen-dokumen kita, karena dokumennya sudah digital semua, sudah virtual semua. Itu kalau kita berangkat ke situ, sehingga mengurangi place. Gedung itu tidak harus gede tapi bisa dipakai, karena ya gedenya gedung dibutuhkan karena hanya dipakai untuk menyimpan sesuatu yang nggak dibutuhkan gitu. Kayak ya gudang-gudang di sekolah itu kan menyimpan banyak sekali barang-barang yang mungkin
kepake di zamannya, tapi saat ini sudah nggak kepake, tapi gudang itu tetap harus dirawat. Sehingga itu sebetulnya secara ekonomis juga biaya. Saya pernah mendapati sebuah perusahaan penerbitan itu, percetakan itu, sampai punya 2 gudang yang ukurannya seukuran masing-masingnya itu 1 lapangan futsal, hanya untuk menampung dokumen-dokumen. Itu tentunya boros sekali. Nah ini lifestyle seperti ini yang sedang kita edukasi. Jadi nota itu tadi termasuk setiap transaksi diang. Kemudian ini tadi ada pertanyaan, mohon maaf, nanti saldo yang ada setelah digunakan untuk pembayaran bisa mempengaruhi nilai karena jumlahnya berkurang. Ya iya, ya kalau berkurang ya di top up lagi. Jadi begitu dapat uang cash, nah cashnya ini di top up-kan lagi ke fintech-nya itu. Nah, top up-nya boleh lewat guru, boleh lewat teman, misalnya lewat Bapak Ibu guru punya rekening bank apa, kemudian di top up-kan di situ, di saldo fintech-nya masing-masing itu ditransferin lewat m-banking atau lewat ini menggunakan QRIS, ya silahkan. Karena pasti kalau punya dana dipakai untuk belanja ya tetap berkurang. Ya. Mungkin pertanyaannya gini Mas. Jadi kalau kalau bertransaksi setelah kita jual kan ada uang masuk itu, kemudian digunakan lagi untuk belanja lagi. Sebenarnya berkurangnya saldo itu memang berpengaruh. Tapi sebenarnya pengaruhnya malah cukup positif. Justru yang negatif itu kalau saldonya tuh jadi besar, uang jadi mengendap, mandek nggak kepake. Mungkin begitu Mas. Gitu ya Mas. Karena ROI itu menjadi penting, return on investment-nya. Jadi bagaimana tingkat perputaran uang itu untuk bisa menghasilkan profit itu menjadi indikator penilaian yang cukup bagus. Jadi pertanyaannya dari Butun Fadilah, mungkin itu yang dimaksud gitu ya Butun. Gitu. Oke. Jadi misalnya nih, tadi sekalian saya menjawab fintech yang lain apakah boleh dipakai? Boleh. Ya, yang penting nanti didaftarkan aja sepanjang lomba ini menggunakan fintech yang mana, sehingga tidak terus gonta-ganti, tidak harus pindah-pindah sehingga ngecek kita gampang. Nah, tapi kalau menggunakan Action Pay tadi yang disampaikan Pak Umar, kita ada support untuk pinjaman dana 100.000 sebagai saldo awal. Yang itu sebetulnya kita pun memahami ketika menjual atau ketika berbisnis, cash flow itu hanya ada 3. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik peserta ya. Cash flow atau arus kas, arus perjalanan uang kita itu hanya ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan OCF. OCF itu operating cash flow. Jadi uang cash masuk itu berasal dari hasil penjualan kita. Jadi kita jualan jenang misalnya. Jualan jenang laku, kemudian hasil penjualannya itu uangnya masuk. Itu namanya OCF. Nah, tapi ada jenis yang kedua, namanya FCF. FCF itu financing cash flow. Kita mau jualan jenang, ternyata nggak laku-laku. Padahal kita butuh uang. Akhirnya kita pinjam dari guru kita, dipinjemin 100.000. Ketika ada 100.000 yang masuk ke rekening kita, maka 100.000 itu disebut dengan FCF. Cash flow, uang cash yang masuk, tapi sumbernya bukan dari hasil penjualan, tapi dari hasil pinjaman. Karena hasil pinjaman berarti ada konsekuensi nanti harus kita kembalikan. Nah, itu FCF. Nah, ada jenis yang ketiga namanya ICF, investing cash flow. Uang yang masuk sumbernya bukan dari pinjaman, bukan pula dari hasil penjualan, tapi dari jual aset misalnya. Dagangannya jenang, tapi karena jenang ini lagi sepi, maka jual sofa, jual lemari, jual kasur, yang di rumah dijual gitu. Sehingga uangnya masuk, ketika uang masuk itu namanya bukan OCF, bukan FCF, tapi ICF. Nah, ini menjadi pelajaran dasar dalam membangun bisnis. Uang mana yang boleh kita makan, mana yang kita harus menahan diri untuk nggak dimakan dulu, mana yang harus disiapkan untuk dikembalikan dan sebagainya.
Maka setiap transaksi itu kenapa ditulis, dicatat, mana yang pembelian, mana penjualan, dan mana pinjaman. Nah, kayak tadi diawali dengan fintech nanti ada dimodali, dipinjemin saldo 100.000. Nah, 100.000 itu namanya FCF. Tapi begitu 100.000 itu dipakai untuk kulaan, terus barangnya laku, begitu barang masuk, uang penjualannya masuk, maka itu sudah jadi OCF. Tapi FCF yang 100.000-nya masih. Itu. Kenapa? Karena hartanya masih. Kan harta itu dari modal dan utang. Jadi itu ilmu akuntansi. Cuman teman-teman pemasar ini kalau nanti masuk ke dunia wirausaha, tentunya sudah nggak peduli jurusan pemasaran atau jurusan yang lain, harus ngerti juga urusan keuangan ini. Makanya nanti insya Allah format laporan keuangan akan kita bantu untuk disiapkan, baik itu mulai dari laporan pembelian, laporan penjualan, sehingga teman-teman nanti pokoknya dicatat dulu aja yang tentang analisisnya itu enggak harus menggunakan analisa. Setiap ada pembelian dicatat uang keluar berapa, setiap ada penjualan dicatat uang masuk berapa. Nanti yang hasil uang yang masuk dikurangi uang yang keluar, saldonya berapa. Nah, itu dulu aja. Nanti sepanjang progress report sambil kita ulas kira-kira kalau uangnya habis itu nanti nyarinya lagi dari mana kan gitu. Makanya itu nanti penting sekali untuk kita pahami bersama bahwa proses LKS ini proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Yang paling utama adalah pembangunan karakter. Mungkin itu dari saya tambahnya, Pak. Ya, terima kasih Mas Faris. Dari yang lain kalau masih ada pertanyaan atau sudah sangat jelas begitu Bapak Ibu dan seluruh peserta. Cukup nggih? Oke, terima kasih teman-teman dan seluruh peserta untuk bisa menyimak kegiatan hari ini. Oh, masih ada pertanyaan lagi nih Mas Faris. Oke, Oke, sambil sudah. saya jawab. Oke. Berarti nanti format disiapkan dari panitia ya, Mas. Oke. Oke, makasih Mas Faris. Terima kasih Bapak Ibu guru pembimbing panitia dan Bapak Ibu dewan juri yang sudah hadir kegiatan sosialisasi dan persiapan kegiatan sales yang akan dimulai secara resmi di Senin besok dari pukul 00.01 gitu. Nah, jadi silakan peserta bisa lakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan arahan yang tadi, akan berlangsung selama 4 pekan. Terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ini yang di chat sudah saya jawab semua. Udah ya, Mas. Oke, sudah terjawab semua. Nanti teman-teman apabila masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sampaikan kepada kita di grup WhatsApp, baik itu peserta ataupun Bapak Ibu guru pembimbing. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Salam kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.